ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul ulama al-kiram yang saya muliakan dan yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Jazim Hanafi, Bapak Kiai Haji Ramadan, Bapak Kiai Arwani, dan masih banyak kiai-kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya yang saya hormati dan yang saya muliakan, pejabat pemerintah, sipil, TNI, terutama kepala desa mana itu Tanggulrejo yang saya hormati, takmir masjid, serta semua jajaran pengurusnya yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan, apa ini bro? Pengawasan rukun. Maaf, saya kan dari Jakarta, jadi belum tahu. Masya Allah, ini jamaah rukun banyaknya seperti ini bu. Ini orang semua ini. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, mari terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat serta hidayahnya, berupa pada saat ini kita oleh Allah ditakdirkan dapat berwajah atau berkumpul di majlis yang penuh barokah ini. Semoga ijtima kita pada siang hari ini atau pagi ini betul-betul ijtimaan mubarakah, perkumpulan yang menyebabkan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di majelis ini saya orang Arab bu. Nanti kalau saya bicara dengan bahasa Arab, apa kira-kira paham semua ya? Paham bu? Paham semua gitu ya? Kalau nanti ada yang nggak paham, tolong WA saya ya. Saya dari Arab Saudi dan pernah ke Indonesia, sudah lama di Indonesia bu. Kalau bahasa Indonesia mungkin saya ya sudah begitu lancar, agak-agak pegu-pegu begitu ya bu. Tapi kalau bahasa Arab saya setiap harinya pakai bahasa Arab, selalu pakai bahasa antum la ta'lamuna kalami ila kalamtu bil lughati al-arabiyyah. Hal antum ta'lamuna al-arabiyyah? Antum la tafhamuna, kullukum la tafhamuna qawli ila kalamtu bil lughati al-arabiyyah. Kaifa ya loh, ini kalau bahasa Indonesia saja ya bu, biar paham ya. Nanti kalau nggak bisa bahasa
apa itu keboyong-boyong. Karena saking lucunya bapaknya itu, saya lihat itu masya Allah ibu yang sudah tua semuanya gak ngantuk kalau tidak apa-apain naik panggung itu masya Allah menggebu ya bu ya pak ya. Ini bapak-bapak yang biasanya ngantuk aja gak ngantuk lah apa-apain naik panggung masya Allah suaranya keras sekali ya bu. Disuruh kamu semua ini hadir semua untuk mengaji ya bu, supaya tahu hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Hadirin hadirat semua yang saya muliakan, di sini kami akan menyampaikan satu buah ayat dari Allah SWT, yang mana dalam ayat itu nanti sama-sama kita pahami ya bu. Bu, Pak, saya sampaikan satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini bahasa Arab, belum paham ya bu? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam agama Islam dengan keseluruhan. Jangan sekali-kali kamu semua mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu semua. Betul? Ini muridnya Pak Sultan Mahmud bu, bahasanya agak keras ya bu. Dan Pak Sultan Mahmud kan dari Madura, tapi berbeda kalau nanti saya suaranya bagus bu. Belum pernah dengar suara saya tuh bu. Tadi kira bagus ya. Kalau sholawatan bagus lagi bu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a enak gak bu suaranya? Nah ya, bapak-bapak diam aja lah, ikut semua. Jangan loh ngaji ngantuk, saya sangat gak suka. Di depan sendiri ngantuk sampai keluar air liurnya 1 ember. Saya kembali ke ayat tadi ya bu, dipahami dulu, jangan ngantuk. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua iman ya. Tadi bisa pak, siapa tadi yang Pak itu? Arwani. Dari mana itu bu? Oh, dari Surabaya. Dari Surabaya tuh Pak Arwani ya. Itulah tadi kan terangkan tauhid ya bu, mengisahkan tuh Tuhan. Wahai orang-orang yang
Jadi kita sebagai orang yang beriman oleh Allah disuruh masuk dalam agama Islam dengan keseluruhan. Jangan hanya Islam cuma KTP-nya saja, jangan Islam cuma kerudungnya saja, jangan Islam cuma pakaiannya saja, jangan Islam cuma mulutnya saja, jangan Islam cuma kotanya saja. Jadi masuk Islam dalam keseluruhan, jangan hanya sepilah-sepilah saja. Masuk Islam dalam semuanya, pakaiannya Islami, bicaranya yang Islami, ya Bu, dalam bertetangga yang Islami, dalam rumah tangga juga yang Islami, dalam apa Bu, mencari nafkah juga yang Islami, di dalam ngaji apa ini perempuan yang Islami, pokoknya semuanya yang Islami. Hanya kalau Islam hanya KTP-nya saja, nanti berarti kalau masuk surga, yang masuk surga cuma KTP-nya saja. Betul? Jadi sangat secara keseluruhan, jangan cuma pakaiannya Islam, kelihatannya pakai kerudung, jilbab, pakaian rapat, tapi kelakuannya seperti bukan kaca seperti itu. Begini ada, tahu nggak begini? Pakaiannya Islam, tapi kelakuannya tidak Islam. Itu namanya tidak masuk Islam dengan keseluruhan. Ya Bu, di dalam Islam diatur, semuanya diatur, tidak ada yang tidak diatur oleh agama Islam. Ayo tentang apa? Semuanya diatur. Tentang kita bekerja diatur, tentang kita bertetangga diatur, tentang kita mencari nafkah diatur, semua yang diatur. Hidup di dalam negara semua diatur oleh agama Islam. Mau masuk WC aja diatur, ya Bu, ya Pak. Mau masuk WC diatur, mau kumpul, mau kumpul sama istrinya juga diatur, istilahnya ingin membuat anak juga diatur dalam agama Islam. Saya mau tanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ini mencetak anak baca bismillah atau tidak Bu? Jujur. Ayo, bapak-bapak ini mungkin tidak tahu baca bismillah. Kalau sudah melihat ondel-ondelnya istrinya itu sudah lepok-lepok. Iya kan Bu? Ayo. Mungkin lupa Anda nggak baca bis, apalagi membaca doanya untuk kumpul itu. Mungkin lupa bapak-bapak nggak pernah. Hafal Pak doanya? Coba bersama-sama. Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu kalau dibaca Bu, ketika bapak Anda atau suami Anda menanam apa Bu di sini Bu? Bokol deh Bu, bokol tahu Bu? Kok membaca itu nanti anaknya tidak akan disentuh oleh setan. Allahumma. Tapi kalau tidak membaca, maka akan dihewani setan. Di dalam bikin anaknya itu loh Bu, setan ikut campur di situ. Maka ketika menjadi anak, anaknya tidak paham agama, anaknya disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh ngaji nggak mau ngaji, karena bapak dan ibunya ketika membuat anak tidak membaca doa. Ada yang seperti itu? Orangnya ini hadir.
ketika bapak ibu kesandung sedikit jatuh itu baca apa Bu? Betul baca innalillah ya. Kesandung sedikit jatuh innalillahi inna ilaihi raji'un. Itu namanya Islam. Bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan orang-orang muslim, baca apa Bu? Assalamualaikum. Ini tadi ketika berjumpa dulu salam itu, dulu salam enggak? Sambil cipi-cipi enggak? Ya tak apa kalau putri sama putri ya, yang laki-laki sama laki-laki. Bapak kalau cipi-cipi gitu Pak, saya dengan makin tadi ya. Nah itu sering kalau bertemu cipi-cipi gitu Pak. Belum pernah dicoba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begini Pak. Lu biar keren kayak orang Arab gitu loh Bu. Kalau ibu-ibu sudah sering ya Bu ya. Bagaya kalau ibu-ibu itu sudah umurnya 7 bulan aja. Assalamualaikum. Itu kalau ibu-ibu saya lihat di sana-sana seperti itu Bapak. Ya. Biasa seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang Islam maka disuruh masuk sebagai orang yang beriman disuruh masuk dalam agama Islam dengan keseluruhan dalam apanya saja selalu yang Islami. Kan semua ini KTP-nya mungkin Islam semua ya Bu ya. Nah, tapi kalau perilakunya tidak Islami berarti yang Islam KTP-nya. Ini kan pakai kudung semua ya Bu ya. Rapat-rapat semua ya Bu ya. Tapi kalau perilakunya tidak Islami berarti yang Islam cuma pakai ya. Saya khawatir nanti kalau yang Islam cuma pakaiannya saja yang masuk surga yang pakai orangnya tidak, kan kasihan ya kan? Maka dari itu marilah kita hidup di dunia ini tidaklah lama ya Bu. Kita harus berbuat yang baik sesama orang lain ya Bu, sama manusia dan sesama makhluk Allah. Kita harus berbuat baik. Saya akan mengutarakan satu buah hadis. Di situ Rasulullah menjelaskan man ahana khamsatan khasira khamsatan man istakhaffa bil ulama khasirat din wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya wa man istakhaffa bil jiran khasirul manafi wa man istakhaffa bil aqriba khasirul mawaddah wa man istakhaffa bi ahli khasirat tibal ma'isyah. Sudah paham Bu? Bapak-bapak? Belum? Belum paham ya. Ini bahasa saya terjemahkan ya Bu ya Pak. Barang siapa orangnya yang menghina golongan 5 dari manusia ini maka dia akan merugi 5 perkara. Percaya enggak? Percaya enggak Pak? Siapa yang menghina golongan 5 dari manusia ini maka dia akan rugi 5 perkara. Dicatat ini. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa yang menghina, mengejek, meremehkan alim ulama, maka dia akan rugi dalam bidang agamanya. Betul? Umpamanya ya, Bapak-bapak ini berdua dengan para kiai itu, para alim ulama. Anda kok menghina? Kiai kok kayak gitu, kiai apa gitu? Nah, menghina seperti itu, kiainya dengar. Atau dalam pengajian seperti ini, kiainya bicara panjang lebar menerangkan hukum-hukum Allah. Kamu perhatikan, yang ceramah Pak Kiai makin, yang ceramah Pak Kiai munajat, menghina. Tentu orang yang menghina pada kiai seperti itu tidak akan mendapatkan ilmu agama. Rugi nggak kalau gitu? Rugi. Nanti dalam bidang bersuci ibu bapak nggak tahu, dalam sholat nggak tahu. Karena apa? Sudah menghina ulama, nggak memperhatikan ketika diajarin ngaji oleh para kiai. Pasti akan menjadi orang yang bodoh. Dalam sholat saja kelihatannya
dan surat muda, tapi sulit dulu Pak. Ketika kita takbiratul ihram, itu kita harus membarengkan bukan membarengkan takbiratul ihram dengan ini bahasa Indonesia membarengkan sulit dulu. Ya kalau di Jakarta membarengkan dulu. Niat insun sholat duhur 4 rakaat makmum karena rota itu sampai selesai baca takbir. Baik, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Coba dilatih. Maka ada yang ketika takbiratul ihram itu sampai 10 kali belum jadi. Saya pernah loh, saya makmum dengan orang yang takbiratul ihramnya itu sampai 10 kali. Allah Akbar gak jadi, Allah Akbar gak jadi, Allah Akbar gak jadi, Allah Akbar gak jadi terus Pak, sampai 10 kali. Saya di belakangnya, saya lantangkan suaranya, Allah Akbar. Saya mencoba mengobati orang yang mas-mas itu biar sembuh mas-masnya loh. Saya itu ngasih Allah Akbar, langsung tengok saya. Itu dalam membarengkan takbiratul ihram dengan niat sangat sulit. Ini kalau tidak mengaji nggak bisa loh Bu. Ngaji ngantuk aja juga nggak bisa loh nanti. Ya. Ini yang di belakang paham kan nih Bu? Itu yang jauh itu loh. Ibu, apa kayak gitu sih? Ibu, kalau dipanggil suaminya jawabannya bagaimana Bu? Bu, sini Bu, masuk kamar Bu, bagaimana? Oke Pak, gitu dah. Iya, oke. Ini orang yang menghina alim ulama, meremehkan alim ulama, walau ulamanya itu ulama seperti ulama Rebon, seperti ulama Rebon, itu jangan diremehkan. Di sini malah pengajiannya full AC video, ya Bu, fatauhid, fikih, mau'izatil hasanah, komplit semua. Ini jangan diremehkan. Nanti Anda semua tidak merugi tentang agama. Diperhatikan kalau Pak Yai sedang menyampaikan ceramahnya ya Bu. Bu, jangan ngantuk, Bapak-bapak jangan ngantuk. Kalau Kiai sedang menyampaikan ceramahnya, didengarkan, diperhatikan dengan sesama biar paham tentang hukum agama. Yang kedua, barang siapa yang menghina terhadap pejabat pemerintah, maka dia akan rugi dalam bidang dunia. Umpamanya tadi ibu bapak bertemu dengan Pak Lurah, Lurah oplak umpamanya, Lurah kok besok bapak atau ibu punya anak ingin masuk apa itu melamar pekerjaan ya Bu, masuk dalam mencari pekerjaan, minta tanda tangan Pak Lurah. Kira-kira Pak Lurah yang pernah dibilangin oplak itu memberi tanda tangan nggak? Mau tanda tangan nggak? Nggak mau. Akhirnya putra putri bapak nggak bisa kerja. Berarti rugi apanya? Dunia. Perputaran itu sampai jam 12 loh. Jadi waktunya dibatasi oleh takmir masjid, jangan sampai melebihi jam 2. Padahal saya baru menerangkan 2. Ini yang 3 saya hutan aja atau bagaimana? Lanjut atau lanjut? Lanjut? Oh ini diperbolehkan sampai jam 2. Di WA saya boleh pakai Ramadan boleh sampai jam 2 ngajinya Bu. Siap? Siap? Nah, saya lanjutkan.
menghina tetangga, maka dia akan rugi kemanfaatannya bertetangga. Nggak percaya boleh dibuktikan. Anda umpamanya ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang yang kaya, dengan tetangganya selalu menghina, mengejek, karena tetangganya orang yang nggak punya. Kira-kira kalau Anda mendapat musibah, tetangga-tetangga yang kau hina, tetangga yang kau remehkan, itu akan ketika kamu musibah berniat bagaimana? Tetangganya itu bersuara bagaimana, Bu? Bagaimana? Syukur, syukur, mutar gitu. Sebagai orang yang kaya, ada tetangganya yang miskin, jangan dihina. Gak boleh. Siapa yang ketika ada orang mati yang mikul, Bu, orang kaya atau orang miskin? Yang membuat uang itu bukan yang buat dia lihatnya orang kaya atau orang miskin? Yang memandikan jenazahnya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya cuma apa? Siapa yang jujur tadi? Maka jangan dihina orang yang miskin itu. Tetangga yang miskin jangan dihina. Ya, Bu? Ya, Pak? Jangan dihina. Yang membuat liang lahat orang miskin, yang mikul orang miskin, yang memandikan orang miskin, yang mengkafani orang miskin. Kebanyakan, Bu, tidak kok semua ya, rata-rata di desa seperti itu. Di Jakarta ya begitu, Bu. Kalau di Jakarta itu, Bu, Masya Allah, tahlilan itu loh, Bu, kiainya itu kisarannya 500.000 satu kali tahlilan. Kalau di desa-desa di mana ini kurang berapa, Bu? Oh, mana ada yang gratis? Masya Allah, tidak ada yang menghormat kiai. Tapi Pak Mahin mimpin tahlil di acara kematian ini juga gratis. Pak Najat juga gratis. Masa ini desa ini bagaimana? Kan di kota-kota sudah biasa. Ya, Bu, yang memandikan 500.000, yang mengkafani 500.000, sudah berapa? 1 juta lah, Bu. Yang memakamkan satu orang 500.000, kalau orang 10 berarti mati itu harus membawa uang. Kalau di kota kan nggak punya uang, nggak ada yang mau memakamkan. Jadi bagaimana? Masya Allah, kan dia desa ini masih sangat ngayuh, Bu, ya. Orang-orangnya ikhlas-ikhlas semuanya, Bu. Tahlilan 1 minggu full, Pak. Kiai Najat tadi ada ya. Nah, terus 1 minggu full 50.000. 1 minggu full. Masa padanya dibacakan ayat-ayat yang menyebabkan mayat itu nanti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tega-teganya? Ya kiainya nggak minta, Bu, nggak minta. Tapi ya perasaannya antum-antum semua itu. Gimana kalau Anda disuruh ngawin tali 1 minggu full nggak diberi apa-apa, Bu? Hah? Kok diam semua? Nah, kembali lagi, Bu, kita tidak boleh menghina tetangga, tidak boleh menghina sama tetangga itu ya. Nanti kita mendapat kerugiannya tentang bertetangga. Yang keempat, siapa yang menghina saudara-saudaranya itu akan merugi. Anda semua merugi di dalam cintanya saudara-saudara semua pada kamu semua, Bu. Kamu akan tidak dicintai oleh saudara-saudaranya. Sama pamannya menghina, sama pakenya menghina, sama neneknya menghina, sama kakeknya menghina, sama bayinya menghina. Pasti dia akan tidak cinta pada dengan sebuah itu. Gimana? Ya enggak, Bu? Bahasa Jawa saya bisa, Bu. Ya enggak, Bu? Maka jangan menghina sama saudara-saudaranya, Bu. Nanti tidak cinta pada bapak ibu
bagus semua ya. Yang terakhir, barang siapa yang menghina pada keluarganya, kalau bapak menghina pada istrinya, istri menghina pada suaminya, ini pasti nanti ekonomi dalam rumah tangga itu tidak akan baik, berantakan. Satu contoh, kalau sini sering nanam padi ya. Nah, ketika pas panen ya, terus kalau gabahnya itu padinya sudah kering, itu kan ibunya mengambil satu timbok, nggak bilang sama suaminya. Terus suaminya juga mengambil satu timbok, nggak bilang sama istrinya. Akhirnya padinya itu kan habis, diambil suami, diambil istrinya. Pas papasan mau mengambil semua, loh ya, jadi parisan banyak yang menghabiskan bapak. Loh bu, berarti yang menghabiskan pari yang banyak ini juga ibu. Bapak ibu, kira-kira bertekan nggak? Bertekan nggak bu? Nah, maka ibu sama suaminya harus berbuat baik ya bu. Bapak-bapak dengan istrinya harus berbuat saling hormat menghormati. Insya Allah nanti kehidupan dalam rumah tangga akan kehidupan yang harmonis. Allahumma amin. Saya kira sekian saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 dan memang saya taat peraturan Pak Kiai Haji Romang tadi bilang jam 12 harus selesai. Ini jam 12 lebih 3 menit nggak apa-apa ya. Ya ada kortingan atau masaknya bu, kalau belum saya bacakan doa jangan pulang dulu bu. Ibu-ibu yang pulang itu loh, belum saya bacakan doa kok sudah pulang. Saya doakan suaminya nikah lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa rahmatan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina bi sakrati mautina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.